Untuk kesekian kalinya, para abang ojek online atau pengemudi transportasi online demo memprotes kebijakan dari para penyedia aplikasinya. Saya tergelitik saja sih ingin membahas perihal ini, karena di mata saya ini seperti perseteruan antara Daud melawan Goliat. Nah, siapa yang Daud dan siapa yang Goliat, kita akan bahas di video ini. Demo-demo yang dilakukan oleh para abang ojek online sebenarnya pemicunya nyaris sama antara satu demo dengan demo yang lainnya, termasuk yang rencananya akan dilakukan di hari ini. Masalahnya soal besaran potongan yang diambil oleh si pengembang aplikasi atas penghasilan yang didapat oleh para abang ojek online. Saya sih bisa memahami mengapa isu besaran pemotongan kepada para abang ojek online ini sangat sensitif bagi para abang ojek online. Ya karena para abang ojek online inilah yang memeras keringat, kepanasan dan kehujanan di jalan, belum lagi risiko kecelakaan, dan risiko-risiko lainnya di jalanan yang tanpa terduga bisa terjadi. Saya sih kurang tahu juga, apakah para abang ojek online ini mendapat perlindungan asuransi dari pengembang aplikasinya? Silahkan beri komentar jika kamu tahu tentang hal ini ya. Sedangkan para pengembang aplikasi tidak mengalami kejadian-kejadian seperti para abang tukang ojek online tersebut. Mereka asik saja duduk di ruang ber-AC, menikmati kemewahan dan gaji yang besar. Para pengembang aplikasi terkadang bangga berkoar-koar kalau mereka bisa menjadi perusahaan unicorn dengan nilai triliunan tanpa memiliki aset. Ya jelas saja mereka tidak memiliki aset, karena aset-aset para abang ojek online atau aplikasi online yang mereka gunakan tanpa bayar sewa lagi. Terus mereka menetapkan potongan semaunya kepada para abang ojek online. Jelas saja sih kalau para abang ojek online-nya emosi. Mendingan itu kayak aplikator yang menyewakan motor listrik ke drivernya. Si aplikator berinvestasi dengan menyediakan motor listrik, dan driver ojolnya menyewa untuk dipakai melayani penumpang. Kalau begini menurut saya lebih adil. Dalam hubungan antara pengembang aplikasi atau kita sebut saja aplikator dengan para abang ojek online ini, bisa jadi para aplikator merasa mereka adalah yang paling penting. Merasa merekalah yang harus diutamakan karena para abang ojek online bergantung kepada mereka. Apalagi mereka merasa sudah menjadi perusahaan besar yang bernilai triliunan. Seharusnya dalam hubungan kemitraan antara aplikator dan para abang ojek online harus sama-sama menguntungkan, karena keduanya sama-sama punya kontribusi dalam kemitraan tersebut. Kalau mau dibahas siapa yang lebih penting posisinya dalam hubungan kemitraan ini, kalau dari sudut pandang saya, secara strategis para abang ojek online punya posisi yang lebih kuat, karena para abang ojek online ini adalah ujung tombak dalam proses bisnis kemitraan tersebut. Meskipun para aplikator berkuar-kuar mereka telah berinvestasi puluhan triliun untuk mengembangkan bisnis ini, tetap saja mereka akan bergantung pada para abang ojek online. Lagian juga yang katanya si aplikator itu investasi kemana? Dalam bentuk apa? Yang namanya investasi itu ada bentuknya, kayak investasi saham, ya kita akan punya saham. Kalau aplikator kan kayaknya cuma punya aplikasi dan mungkin server yang paling mahal, tapi ya nggak sampai triliunan juga nilainya. Yang mereka sebut-sebut investasi itu kan lebih ke uang yang mereka hambur-hamburkan alias bakar duit untuk promosi dan sejenisnya, yang diharapkan hasilnya nanti akan membuat pengikut mereka bertambah, jumlah transaksi bertambah, dan begitu seterusnya. Itu sih menurut saya lebih ke cost namanya. Balik lagi soal ujung tombak. Namanya juga ujung tombak. Kalau nggak ada ujungnya kan yang namanya tombak akan tumpul, karena nggak ada kumpulannya. Mau bagaimana juga, mau aplikator bilang sudah habis duit 1000 triliun pun, tetap saja ujung tombaknya ya para abang ojek online. Setidaknya menurut saya begitu. Ya ekstrimnya begini, kalau sampai semua abang ojek online berhenti bermitra, otomatis aplikator nggak akan bisa menjalankan bisnisnya. Sama saja artinya itu aplikator akan bangkrut seketika. Investasi puluhan atau bahkan ratusan triliun
akan hangus begitu saja. Tapi kan para abang ojek online juga gak bisa kerja kalau gak pakai aplikasinya si aplikator bang. Menurut saya ya nggak juga. Para abang ojek online masih bisa kerja dengan jadi ojek pangkalan lagi. Artinya kalau untuk para abang ojek online masih ada pilihan dengan jadi ojek pangkalan lagi. Back to basic lah gitu. Tapi kalau untuk aplikator, kalau nggak ada para abang ojek online yang bermitra sama mereka, ya mereka nggak ada pilihan lain selain gulung tikar. Itu saya hanya mengumpamakan jika harus melihat siapa yang paling kuat posisinya atau siapa yang paling kuat daya tawarnya dalam hubungan kemitraan antara para abang ojek online ini dengan aplikatornya. Tapi kalaupun itu direalisasikan, ya nggak gampang juga sih. Karena di antara para abang ojek online juga kan punya pertimbangan dan kebijaksanaan yang berbeda-beda, yang sangat mungkin punya pandangan masing-masing mengenai hal tersebut. Intinya sih, yang terbaik adalah hubungan kemitraan ini harus saling menguntungkan. Meskipun di sini sedikit untungnya, tapi di sana banyak untungnya. Yang penting untunglah dan tidak merasa terzalimi. Jangan sampai kesalahan manajemen atau istilahnya mismanagement yang ada di perusahaan aplikator dibebankan kepada para abang ojek online dengan menaikkan potongan. Kalau sampai begitu kejadiannya ya nggak adil buat para abang ojek online. Seperti yang saya sampaikan tadi soal menghambur-hamburkan duit alias bakar duit. Kalau sampai mereka salah prediksi dan ternyata hasil dari bakar duit itu tidak sesuai harapan, ya jangan terus dibebankan ke para abang ojek online dong. Saya salah satu pengguna ojek online. Hampir setiap kali naik ojek online selalu saja ngobrol sama abangnya sepanjang jalan. Mirisnya ya cerita-cerita para abang ojek online itu sebagian besar memprihatinkan. Apalagi saat membahas soal berbagai potongan yang dibebankan kepada mereka. Tapi hampir semua abang ojek online yang saya tumpangi itu seperti pasrah. Mereka seperti nggak ada pilihan dan harus nurut dengan maunya para aplikator. Mungkin benar apa yang pernah orang bilang, kalau kita miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau kita kaya, jangan pernah melawan negara. Menurut saya, model bisnis aplikasi transportasi online ini sederhana sih. Hanya menyediakan aplikasi yang menjembatani antara kebutuhan transportasi para penumpang dengan para pengemudi online. Apalagi saat ini ekosistem dari bisnis ini sudah terbentuk, serta masyarakat pun tidak perlu diedukasi lagi. Jadi menurut saya, seharusnya aplikasi transportasi online ini bisa dikembangkan untuk digunakan secara gratis tanpa potongan kepada para pengemudi maupun penumpang. Harus ada yang berani dan dermawan untuk mengembangkan aplikasi seperti ini, dan saya yakin harusnya bisa diwujudkan. Kenapa saya katakan harusnya bisa gratis? Karena eranya saat ini memang begitu, istilahnya itu free economy. Kita lihat saja WhatsApp, Twitter, sekarang namanya ganti jadi X, lalu Instagram. Apa kita bayar mengakses mereka? Kan enggak, semua gratis. Dan mereka bisa mencari duit tanpa harus memungut dari penggunanya. Kemudian YouTube, apakah kita bayar waktu akses YouTube? Apakah kita dipungut biaya saat upload video kita di YouTube? Kan enggak. Malah kita dapat bagian dari iklan yang tayang di video yang kita pasang di YouTube. Memang ada yang versi berbayarnya, tapi itu kan untuk yang akun premium. Jangan tanya kalau gratis ntar bagaimana membiayai operasional dan lain-lain. Silakan saja lihat itu Facebook, Google, dan kawan-kawan. Mereka besar dengan menggratiskan dan jadi raksasa di dunia. Saya yakin suatu hari nanti akan hadir aplikasi yang saya jelaskan tadi. Amin. Pada akhirnya, harapan saya para abang tukang ojek bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus dengan para aplikator. Sehingga tidak harus berakhir dengan demo atau dengan saling adu kekuatan dengan menonaktifkan aplikasi transportasi online-nya. Karena para abang ojek online juga membutuhkan aplikasi dari para aplikator sebagai sarana untuk mencari nafkah. Yang terbaik tetap adalah kemitraan yang saling menguntungkan satu sama lain. Tidak ada yang merasa paling kuat atau merasa paling berpengaruh. Semoga seluruh abang
ojek online, abang-abang, none-none, transportasi online di seluruh Indonesia, semuanya sejahtera selalu, sehat selalu, dan selalu aman sentosa di jalan. Salam hormat saya untuk para pengemudi online. Terima kasih atas pelayanannya selama ini. Terima kasih juga atas inovasinya kepada para aplikator karena telah membuat kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah. Tapi ingat, jangan merasa paling kuat dan merasa paling hebat, karena seperti saya sampaikan sebelumnya, tanpa para pengemudi online, kalian tidak bisa apa-apa. Pembahasan dalam video ini adalah pendapat pribadi saya, sangat mungkin berbeda dengan pendapat para penonton video ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Saya hadirkan video ini sebagai dukungan saya kepada para pengemudi transportasi online semuanya. Silahkan share video ini. Ayo kita dukung para abang ojek online dan para abang dan none pengemudi transportasi online agar lebih berdaya, berjaya, dan sejahtera. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Ayo bang, jalan.